Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Dukung channel ini agar tetap bisa upload konten. Caranya, beli merchandise di marketplace. Link di deskripsi ya. Setelah naik gunung perahu Sindoro dan Sumbing yang ada di area Wonosobo, akhirnya ada kesempatan juga untuk main ke pusat kota Wonosobo, tepatnya di alun-alun. Ke alun-alun setelah turun Gunung Sumbing via Garung. Untuk menonton video pendakiannya, bisa klik link di atas atau di deskripsi. Yang ternyata bisa dijangkau dari terminal hanya menggunakan satu rute angkot untuk berwisata kuliner dan menikmati suasana kota. Alun-alun, Pak. Naik angkot apa dan dari mana? Bagaimana rute angkotnya? Ada tempat menarik dan wisata kuliner apa di alun-alun? Mari simak di konten kali ini. Untuk naik angkot ke alun-alun Wonosobo, dari terminal Mendolo bisa tunggu angkot di gerbang keluar, atau bisa juga di dalam tapi resikonya ngetem. Karena malas nunggu ngetem, untuk contoh ini jadinya nunggu angkot di gerbang keluar di depan kantor Basarnas sebelah terminal. Tapi resikonya nunggu di sini jadi susah dapet angkot yang agak kosong, karena rata-rata ngetem di dalam dan keluar pas penuh. Alhamdulillah, akhirnya ada juga yang kosong dan naik angkot jurusan Kertek Wonosobo, warna kuning dengan strip merah. Tarif Rp4.000 per orang, karena baru turun Gunung Sumbing, jadi bawa carrier juga ke angkot, dan tidak dimintain lebih. Ya, tapi tahu dirilah, kami bayar saja Rp8.000 per orang. Angkot Kertek Wonosobo dari terminal Mendolo ke alun-alun kota menempuh jarak 5 km selama 20 menit. Melewati Jalan Wonosobo Purworejo, Jalan Hoscok Roaminoto Tosari, Jalan Honggo Derpo, Jalan Bayangkara, Jalan Resimen 18, Jalan PS2, dan Jalan Ahmad Yani. Angkot berjalan di Jalan Purworejo Wonosobo ke arah barat menuju pusat kota. Berkelok ke kiri, lalu ke kanan. Melewati SPBU Kejaksaan. Jembatan Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita, nggak ada terusannya deh, di Anak Kali Semanggung. Dan berkelok ke kiri dan ke kanan lagi. Melewati SPBU Gontor, bukan pesantren ya. SKB Wonosobo dan Jembatan Pipa. Dan berkelok ke kiri lagi. Lalu berkelok ke kanan dan melewati Jembatan Anak Kali Semanggung juga. Jalan menanjak dan melewati banyak dealer mobil dan motor. Melewati Bundaran Tugu 0 km Wonosobo dan berkelok ke kiri mengarah ke selatan. Melewati TPU Kiai Muntang. Assalamualaikum ya ahli kubur. Melewati deretan pertokoan Wonosobo Timur. Belok kanan ke Jalan Hoscok Roaminoto Tosari mengarah ke barat. Melewati SDN Jarak Sari 1. Agak macet menjelang lampu merah. Di perempatan lampu merah, lurus ke Jalan Honggo Derpo. Melewati kantor PLN. Pertigaan Sumindro tetap lurus dan bocil nangis. Dan pertigaan Satlantas, belok kanan ke Jalan Bayangkara, mengarah ke utara. Melewati Polres Wonosobo, parkir motor rame. Perempatan RSUD Setionegoro, lurus ke Jalan Resimen 18. Masuk kawasan Pasar Wonosobo, mulai macet. Di ujung jalan, berkelok ke kanan, masuk ke Jalan PS2 mengarah ke timur. Jalan Xbox ada nggak tuh? Menjelang pertigaan pasar, kembali macet. Melewati deretan angkot ngetem, ya kayak di Jabodetabek lah. Pertigaan Rita Pasaraya, belok kiri ke Jalan Ahmad Yani, mengarah ke utara. Melewati deretan pertokoan, parkir motor rame banget. Dan juga parkiran mobilnya. Setelah kantor Telkomsel, alun-alun sudah dekat. Alun-alun, Pak. Pertigaan alun-alun, belok ke kiri ke Jalan Kartini, mengarah ke timur. Masuk kawasan alun-alun, bebas mau turun di sebelah manapun. Untuk contoh ini, turun di depan Taman Kartini, di seberang alun-alun persis. Bayar tarif Rp4.000 per orang, karena nggak enakan bawa carrier, jadi kami bayar Rp8.000 per orang. Dan untuk balik ke terminal, naik angkot ini lagi, dan naiknya dari sini lagi aja biar nggak bingung. Dan sampai di kawasan alun-alun, di Taman Kartini dengan tugu tulisan Wonosobo Asri. Untuk ke alun-alun dari Taman Kartini, cukup menyeberang jalan. Dan sampai di alun-alun Wonosobo, yang kebetulan sedang ramai perayaan Hari Jadi Kota.
Sungguh kebetulan yang menyenangkan. Mari kita lihat ada apa saja di alun-alun. Dimulai dari tengah, lapangan utama alun-alun. Kita lihat dari barat ke timur, pertama lapangan voli, bisa juga jadi tempat bocil main pasir. Lalu lapangan rumput luas terhampar, tapi kali ini dipakai untuk acara Hari Jadi Kota. Katanya sih, ini pengganti Dieng Culture Festival yang ditiadakan tahun 2023. Bener nggak para informan? Tulis di komen ya. Di bagian tengah lapangan sisi utara, ada baliho besar pengumuman pertunjukan kesenian. Di sisi selatannya ada panggung pertunjukan seninya, seperti musik gamelan, nyanyian tembang Jawa, dan tarian seperti tari kuda atau jaranan. Antara baliho dan panggung adalah tempat penonton melihat panggung dengan berdiri. Dan tempat menonton dengan duduk di kursi dan beratap tenda ada di sebelah baliho. Di sebelah panggung pentas seni ada bagian lapangan yang kosong dan agak kotor. Ini sepertinya tempat acara gunungan, yaitu rebutan hasil bumi oleh pengunjung yang disusun di pikulan kayu berbentuk tumpeng ini. Kami tidak sempat lihat acaranya karena sudah selesai saat kami datang. Hanya bisa melihat sisa hasil bumi yang terinjak-injak ini. Mestinya antri dibagi-bagi saja ya, jangan rebutan, biar nggak mubazir begini. Hehe. Lanjut bergerak ke arah timur, terlihat ada area yang dipagar dengan besi dan meja sekolah. Kurang paham untuk apa. Dan sisi paling timur ada panggung untuk konser musik Denny Caknan di malam harinya. Uniknya ada pagar di depan panggung yang memisahkan penonton pria dan wanita. Penonton berdiri dipisah, dan untuk yang duduk dipisah juga nggak ya? Nggak tahu deh. Tenda pengatur suara juga sudah disiapkan. Selain fasilitas tadi, di area lapangan juga ada yang jualan. Kita lihat ada apa saja. Ada penjual lontong, gorengan, dan kue-kue basah. Ada penjual es teh manis. Wah, seger tuh panas-panas begini. Ada penjual es krim dengan kon warna-warni. Ada penjual balon yang berjualan sambil menonton pertunjukan. Ada juga yang sambil duduk santai. Ada juga penjual mainan anak modern, dan juga ada yang tradisional, sampai jual pecut. Mantap. Ya, kira-kira begitulah fasilitas dan penjual kuliner yang ada di lapangan utama alun-alun. Sekarang kita lihat ada fasilitas dan penjual kuliner apa saja yang ada di pinggiran alun-alun. Pindah ke sisi barat alun-alun, Jalan Pemuda. Sisi barat ada fasilitas di seberangnya seperti fasilitas pendidikan SMP Negeri 2. Fasilitas pengiriman surat dan barang, kantor pos. Dan fasilitas pertahanan negara, markas TNI Kodim 0707. Fasilitas di pinggiran alun-alun, ada parkiran motor untuk parkir motor. Dan toron air untuk cuci tangan, ya masa cuci foto. Penjual kuliner di pinggiran alun-alun, ada kue rangin-rangin. Seblak ndower piscok lumer, piscok Nur Amin. Gulali merah biru, Hello Kitty atau Princess. Takoyaki dan bakso mie, boleh dicampur. Lalu sroto dan kelapa muda, boleh juga dicampur, siapa yang larang. Ada juga penjual bantal dan boneka, boleh rebahan kalau diizinin yang jual. Pindah ke sisi utara alun-alun, Jalan Merdeka. Sisi utara alun-alun, di seberangnya ada fasilitas budaya Pendopo Wonosobo. Fasilitas dokumentasi wisata, tempat foto bangunan batu bertulisan Wonosobo Asri. Ada penutupan jalan agar kendaraan tidak melintas ke sisi utara alun-alun. Fasilitas di pinggiran alun-alun ada ambulans buat yang pura-pura pingsan pas upacara. Dan ada penyewaan trampolin anak, dewasa tahu diri ya. Penjual kuliner di pinggiran alun-alun ada Batagor Varica Sairoso dan yogurt squeeze. Entol pentol alias baslok alias bakso colok. Es dawet duren, pakai revo lagi jualannya. Mantap, salam 110 cc masih. Buat yang mau nonton naik revo dari Jakarta Bogor Puncak sampai ke Gunung Gede, bisa klik link di atas atau di deskripsi. Sate ayam dan lontong expendables. Mie ongklok, nah ini makanan khasnya Wonosobo, nanti kita cobain ya. Kupat tahu Batagor, menarik juga kalau dicampur. Soto sapi Pak Tarmuji yang jual ibu-ibu. Dan ada jasmine tea telur gulung. Dicampur juga enak, nggak ada yang larang kok. Pindah ke sisi timur alun-alun, Jalan Soekarno-Hatta. Sisi timur alun-alun, di seberangnya ada fasilitas pemerintahan kantor bupati. Fasilitas penyewaan ruangan Gedung Sasana Adipura, sementara jadi parkiran.
Fasilitas informasi warga, agenda acara hari jadi kota. Masuk tuh, konser Denny Caknan. Ada juga kontes dombos, cegah hepatitis, ASI eksklusif anak sehat, dan kontes koi. Fasilitas informasi juga, baliho Denny Caknan lagi beserta denah panggungnya. Dan fasilitas pendapatan daerah sektor non-migas, kantor Samsat. Fasilitas di pinggiran alun-alun, ada informasi hiburan, baliho zonasi konser Denny Caknan. Fasilitas tanggap darurat, mobil pemadam kebakaran, jangan dipakai mandi. Fasilitas parkiran motor untuk parkir motor, ya masa menanam jagung. Fasilitas hiburan anak-anak, odong-odong, komedi puter, dan mewarnai gambar kartun. Dan fasilitas kebugaran anak, arena balon, pororo, crazy penguin. Sejak kapan ya crazy-nya? Penjual kuliner di pinggiran alun-alun ada B4K50 Cemex J0 MB4NG alias bakso Cemex Jombang. Siomay telur, sio aor, dan ada bakso lagi. Manis bakar manis. Wah, ketutupan ban. Kayaknya jagung sih ya. Es dawet duren dan es duren. Bikin ngiler yang ini. Dan tenda minuman botol serta renceng sasetan. Ini mah kayak warung ya. Ada pedagang yang baru datang tapi nggak kuat narik. Pedagang yang lain langsung membantu. Gotong royong, keren. Aduh, rombongan baju hitam ngalangin aja. Lagi ngerekam juga. Skip dah, udah di atas gerobaknya. Pindah ke sisi selatan alun-alun, Jalan Kartini. Sisi selatan alun-alun, di seberangnya ada fasilitas tata boga yaitu Food Court Allure. Fasilitas rekreasi hijau, Taman Kartini, dan dipakai jadi parkiran motor di pinggirannya. Fasilitas update Instagram, Tugu tulisan Wonosobo Asri. Nggak kesini nggak ke Wonosobo. Sekitarnya juga ada wisata kuliner. Ada onde-onde roti 2000 perak. Minumnya gratis di keran air siap minum PDAM Kabupaten Wonosobo. Fasilitas di pinggiran alun-alun ada penyewaan ruang berhenti kendaraan alias parkiran. Fasilitas kebersihan yaitu bak sampah. Fasilitas ekspedisi kebersihan yaitu truk sampahnya. Fasilitas keamanan pasif yaitu spanduk himbauan jaga barang berharga Anda adalah keluarga. Fasilitas mobilisasi massa yaitu pintu masuk alun-alun bagian tengah. Fasilitas tata busana yaitu tenda penjualan pakaian. Fasilitas peristirahatan jangka menengah bangku DPR di bawah pohon rindang. Fasilitas peristirahatan jangka pendek yaitu bangku di tepi jalan alangkah indahnya. Fasilitas pendidikan akrobatik, arena lompat balon, saudaranya Crazy Penguin. Fasilitas pendidikan astronot yaitu kereta putar 360 derajat. Fasilitas informasi hiburan yaitu baliho zonasi panggung Denny Caknan lagi. Dan paling unik adalah fasilitas peningkatan intelijensi masyarakat yaitu rental papan catur. Penjual kuliner di pinggiran alun-alun ada mie ayam ceker putih abu-abu. Wedang ronde jahe asli Wonosobo ronde. Dan monggo gorengan khas Wonosobo. Tempenya kayak di warung Mbah Kuat Sindoro Kledung. Untuk menonton video pendakiannya bisa klik link di atas atau di deskripsi. Dan setelah keliling, kita coba ya kuliner yang khas Wonosobo saja. Karena budget terbatas, kita pilih 3 menu. Pertama yang paling bikin penasaran dan paling khas Wonosobo, mie ongklok gerobak pinggir jalan, sesuai rekomendasi Pak Driver Taksi Online. Untuk melihat proses penyampaian rekomendasi tersebut, bisa nonton di video link atas atau di deskripsi. Pertama, sate ayam dibakar. Lalu mie kuning, daun bawang, dan kopes alias kol direbus di panci. Disiapkan mangkok saji dan dikonfirmasi tingkat kepedasan. Cabai rawit langsung diulek di mangkok. Tahu goreng dipotong dan dituang ke mangkok. Rebusan mie dan sayur juga dituang ke mangkok. Dan disiram kuah coklat kental manis. Dan diberi sate, rasanya mangstap, gurih manis. Kedua, ronde Wonosobo yang pakai emping sebagai pengganti roti. Kata ibu yang jual itu khasnya Wonosobo. Ada kuah jahe manis dengan topping kolang-kaling dan agar-agar. Dan bola-bola putih kenyal isi kacang tumbuk dan juga kacang goreng. Rasanya hangat manis dan agak gurih berminyak karena emping. Ketiga dan terakhir, es karika. Bacanya karika ya, bukan carica.
biasa jadi oleh-oleh juga. Isinya air sirup karika manis berwarna kuning bening. Dan daging buah karika sangat mirip buah pepaya muda. Rasanya manis dan renyah, enaknya mangstap. Dan terakhir, pindah ke sisi barat daya alun-alun, Komplek Masjid Agung. Dan setelah bermain-main dan terlena kehidupan dunia, mari kita sholat di Masjid Agung Wonosobo, di seberang alun-alun dan tugu tulisan Wonosobo Asri. Yang di sekelilingnya ada tempat parkir delman istimewa kududuk di muka. Patung Pangeran Diponegoro dengan logo PDAM Wonosobo di bawahnya. Namat Eibibah Nunia Irsah, semacam taman rerumputan. Yang di tengahnya ada pilar-pilar batu dan lampu. Dan bisa dipakai untuk piknik juga. Kalau buka tenda di sini boleh nggak ya? Dan di pojoknya ada area wisata kuliner lagi. Aduh, sudah cukup godaan ini. Aku ingin ke masjid. Masuk Masjid Agung Wonosobo bisa dari pintu utama jalan raya atau pintu samping taman. Bisa menaruh sepatu di rak tanpa dipungut biaya. Wah, mantap. Ada papan informasi dan ditulis laporan keuangan masjid. Wih, transparan. Ada larangan berduaan lawan jenis. Ayo lo. Ruang wudhu kakung alias wudhu pria, bahasa Jawa. Ruang wudhu luas, banyak kerannya dan airnya lancar. Swaker. Toiletnya juga banyak biliknya, tanpa antri. Dan masuk ke ruang sholatnya. Masya Allah, besar, terang, dan tetap sejuk karena langit-langitnya tinggi. Mantap lah pokoknya. Iya, sekian saja konten kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat jalan-jalan murah meriah, naik angkot terminal ke alun-alun Wonosobo, wisata, kuliner, dan religi. Jangan lupa like, komen, share konten ini, dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Didatengin bupati di masjid. Wah, suatu kehormatan.